warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Maharani, mahasiswa ITB Unpad Cirebon, Prodi Teknik KB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang arus listrik. Mari kita simak berikut ini. Oke guys, di sini ada pengertian arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat timbul saat terjadi beda potensial dalam rangkaian penghantar atau biasa disebut beda potensial antara dua titik. Semakin besar perbedaan yang ada, maka nilai arus listrik yang terjadi juga semakin besar. Yang pertama, arus listrik memiliki satuan secara internasional, yaitu ampere. Yang kedua, arus listrik dapat dilambangkan dengan huruf I. Yang ketiga, arus listrik mengalir dari arah muatan positif menuju ke arah muatan negatif. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa aliran listrik bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari arah alirannya, yaitu 1. Arus searah. Pada jenis arus searah ini, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua, ada arus bolak-balik. Jenis arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis-garis waktu. Selanjutnya ada sifat arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu yang pertama, menghasilkan energi panas. Yang kedua, menghasilkan energi magnet. Yang ketiga, menghasilkan energi cahaya. Dan yang terakhir, menimbulkan reaksi kimia. Setelah kita belajar banyak hal arus listrik, mari kita mencoba merumuskannya persamaan arus listrik untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada rumus arus listrik. Rumus arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Kalau rumus hukum Kirchhoff itu I masuk sama dengan I keluar, yang dimana I itu arus listrik dengan satuannya ampere. Terus Q itu muatan listrik yang mengalir dengan satuannya coulomb. Yang T itu waktu yang diperlukan, satuannya T. Setelah mengetahui rumus arus listrik, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Pembahasannya diketahui arus listrik sebesar 10 ampere. Penghantar selama 4 menit. Nah, kita ubah dulu menjadi second, yaitu 240 second. Penyelesaiannya, I sama dengan Q per T. I-nya 10, Q-nya kita belum nyari, T-nya 240. Jadinya, Q sama dengan 2400 coulomb. Jadi, muatan yang mengalir pada penghantar adalah 2400 coulomb. Contoh soal yang kedua. Jika dalam 3 menit mengalir 360 coulomb muatan listrik melalui sepotong kawat penghantar, berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar? Kita bahas. Diketahui T sama dengan 3 menit. Kita rubah menjadi second, jadinya 180 second. Q-nya 360 coulomb. Penyelesaiannya, I sama dengan Q per T. I sama dengan 360 dibagi 180. I-nya sama dengan 2 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada penghantar sebesar 2 ampere.
video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.